Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Dan senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda nih pemirsa, saat ini yang tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sambil sarapan pagi, kemudian juga bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk memeriksa kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda pemirsa, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian diharap untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Pemirsa, untuk Anda pula saat ini yang masih aktivitas dari rumah, Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di hari ini. Dan jangan lupa pemirsa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut pemirsa harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa, berita-berita dari sekeliling Anda, Ciayu, Majak Kuning, kemudian juga Jawa Barat, nasional bahkan internasional, juga dari halaman olahraga pemirsa Anda bisa membaca baik berita-berita di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan juga ini pemirsa dari dunia olahraga, di mana Kota Cirebon dalam hal ini pemirsa menjadi tuan rumah babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang ke-14 ya, ini pemirsa Jawa Barat di tahun 2021 ini. Bagaimana kesiapan dari Kota Cirebon dalam hal ini, terutama di cabur ataupun cabang olahraga tarung derajat pemirsa. Saya hadirkan di pagi hari ini ada panitia pelaksana babak kualifikasi cabang olahraga tarung derajat di Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 Jawa Barat di tahun ini pemirsa. Nanti bagaimana kesiapannya, kemudian update-nya, technical meeting, kemudian nanti diikuti oleh berapa peserta dan seterusnya. Nanti kita akan bedah di edisi pagi hari ini. Dan untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemaah Anda cukup mengklik radarcirebon.com atau Radar Cirebon Online. Dan berikut pemirsa saya baca dulu, ini berita di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Nah ini pemirsa ya, dana minim, susah benahi drainase. Ini dari Kota Cirebon pemirsa. Ada pernyataan dari Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon, Pak Syaroni, sudah sering kita usulkan tapi belum terrealisasi. Kemudian protokol Omikron, ini catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Normal tapi masih mengancam. Pasien COVID-19 Kota Cirebon hanya 3 orang. Kemudian was-was Omikron, ini pemirsa, jumlah negara yang tidak boleh masuk Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa bertambah. Kemudian ini pemirsa harus terus berinovasi dalam melayani masyarakat. Ini catatan dari refleksi hari ulang tahun ke-50 Korpri. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis pemirsa dari Kota Cirebon. Nah ini pemirsa, anggaran operasi pasar nol. Pemerintah kota belum bisa kendalikan harga minyak goreng. Kemudian berbohong, penyakit berbahaya. Ini pemirsa ada liputan khusus di halaman Metropolis ya, ajarkan kejujuran. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Dari halaman Kabupaten Cirebon pemirsa di koran Radar Cirebon hari ini. Swadaya tambal jalan berlubang. Jalan Mundu Pesisir Banjarwangunan belum tersentuh perbaikan. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon ya. KP3C klaim didukung Bupati Cirebon. Optimis Provinsi Cirebon Raya segera terwujud. Kemudian Partai Gelora yakin lolos parlemen. Itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan pemirsa,
untuk melengkapi juga berita-berita Anda di hari ini, di samping Anda di Radar Cirebon Online, juga Anda bisa membaca halaman demi halaman ya di kedua koran tersebut. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang kita akan bedah, ini pemirsa dari dunia olahraga dari Kota Cirebon pemirsa, yaitu kesiapan tuan rumah babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 Jawa Barat di tahun 2021. Di sebelah saya ini pemirsa ada tokoh muda, kemudian juga menekuni juga di samping tarung derajat, cabang olahraga tarung derajat, sosok yang satu ini juga aktif yaitu di dunia otomotif ya. Di sebelah saya ada Mas Opi Wijaya. Selamat pagi, Mas Opi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Mas Opi? Baik. Box. Box ya. Opi ya. Terima kasih nih, Mas Opi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon ya. Mas Opi, ini berkaitan dengan Kota Cirebon ya, yang sebentar lagi akan menjadi tuan rumah dalam babak kualifikasi terutama untuk cabang olahraga tarung derajat ya. Nah, ini kesiapan dari tuan rumah sendiri, Mas Opi, secara umum seperti apa sih menghadapi babak kualifikasi ini? Baik. Silakan Mas Opi. Terima kasih Kang Afif dan pemirsa RCTV yang saat ini sedang nonton acara Selamat Pagi Cirebon. Jadi beberapa bulan ke belakang kita sudah prepare ya, sudah bersiap-siap dan agenda pertama kita sudah melakukan manajer meeting. Manajer meeting itu dihadiri oleh seluruh peserta. Pesertanya dari seluruh pengcap yang ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Berarti ada berapa pengcap gitu? 26 kabupaten kota se-Jawa Barat. 27 dengan kota Cirebon. Hanya saja karena kota Cirebon sudah masuk ke babak utama, maka kita tidak mengikuti babak kualifikasi. Udah jadi dapat buy? Dapat golden ticket. Oh, golden ticket. Okay, jadi kita di sini sebagai panitia pelaksana sudah melakukan beberapa upaya. Di antaranya berkoordinasi dengan pihak KONI Kota Cirebon, lalu Dinas Pemuda dan Olahraga, karena pada dasarnya ini adalah hajat kita semua, warga masyarakat Kota Cirebon khususnya, karena kita akan kedatangan tamu-tamu dari kontingen seluruh Jawa Barat. Jadi pengurus cabang yang ada di Jawa Barat itu sudah ada di setiap kota dan kabupaten. Nah, adapun untuk pesertanya sendiri, kita sudah mendapatkan sebanyak 230 atlet yang akan mengikuti babak kualifikasi ini. Dengan rentang usia dari usia 15 sampai 25 tahun. Jadi ini banyaknya kategori atlet-atlet yang masih pelajar dan pemula. Oh gitu ya. Mas Opi, ini nanti akan digelar kapan sih babak kualifikasi ini? Pada tanggal 19 Desember sampai 23 Desember. Insya Allah bertempat di Gor Bima Kota Cirebon. Jadi gitu kita semoga bisa melaksanakan ini dengan baik ya, bisa menggelar event ini dengan baik. Ya bukan hanya bicara masalah tarung derajat, tapi juga ini kan berdampak pada seluruh aktivitas yang ada di Kota Cirebon, karena hotel-hotel kita bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia yang ada di Kota Cirebon. Hampir ada 15 hotel. Jadi mudah-mudahan ini mampu membangkitkan ya ekonomi. Pokoknya berdampak ekonomi juga positif, ya. Dan ini adalah event pertama setelah pandemi untuk Jawa Barat. Jadi tetap memakai protokol kesehatan. Protokol kesehatan, kita juga belajar dari penyelenggaraan PON. Kemarin kita disupervisi langsung oleh Pengda Jabar beserta perguruan bahwa kita harus ketat untuk pelaksanaan BK ini agar jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bersama. Jadi insya Allah pelaksanaan ini tetap mengacu pada protokol kesehatan. Jadi secara umum panitia pelaksana ini sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Insya Allah secara umum sudah siap. Persiapan teknis kita non teknisnya juga. Teknis dan non teknis kita terus berkoordinasi karena kita disupervisi langsung oleh perguruan pusat, juga oleh Pengda Jabar. Pertemuan-pertemuan secara online melalui Zoom meeting terus kita laksanakan. Oke ya. Dan Mas Opi, ini berkaitan dengan tuan rumah sendiri ya, tuan rumah babak kualifikasi untuk Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 Jawa Barat ini di tahun 2021. Nah, Kota Cirebon dalam hal ini apakah juga memiliki target atau
seperti apa? Ini terutama dalam nanti di cabang olahraga tarung derajat ini, Mas Opi. Pasti ya, kalau target kita bukan di target babak kualifikasi, tapi nanti kita di babak utama Pekan Olahraga Provinsi ini, Kota Cirebon diharapkan mampu bangkit dan berprestasi. Tentu kaitannya adalah dengan selain kita sukses sebagai tuan rumah, kita juga akan sukses meraih prestasi. Insya Allah targetnya ya pasti medali emas. Medali emas. Adapun nanti berapa di nomor berapa itu masih dalam bentuk rahasia ya. Karena kita insya Allah akan fokus pada pencapaian prestasi berupa pengumpulan medali emas. Baik. Oke, tahan dulu ya, Mas Opi dan pemirsa. Nanti di usai jeda iklan, saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung. Anda nanti bisa di line telepon dan baik SMS maupun ke nomor WhatsApp. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda, pemirsa, untuk bergabung. Silahkan Anda bisa di line telepon 0231482138 ya. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda juga ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV, pemirsa. Saat ini yang sedang kita obrolkan, yang sedang kita diskusikan ini dari dunia olahraga, yaitu dari cabang olahraga tarung derajat, yaitu Kota Cirebon menjadi tuan rumah babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 Jawa Barat di tahun 2021. Mas Opi tadi menyebutkan ya, Mas Opi ini berulang kali tentang technical meeting. Nah, technical meeting sendiri nanti itu akan digelar apakah jauh-jauh hari sebelum babak kualifikasi, atau memang technical meeting hari ini nanti babak kualifikasinya itu bisa digelar besoknya, atau bagaimana sih gitu, Mas Opi? Jadi hari pertama kegiatan tanggal 19 Desember. 19 Desember itu kita technical meeting. Technical meeting itu mencakup satu timbang badan, cek kesehatan, lalu ada drawing, ketentuan skema pertandingan. Setelah itu besoknya tanggal 20 Desember itu pertandingan hari pertama. Pertandingannya itu dari mulai kelas tarung putra, kelas tarung putri sampai ke seni gerak. Jadi 230 atlet yang akan tergabung itu satu kelas tarung putra 10 nomor, kelas tarung putri 5 nomor, dan 3 nomor seni gerak. Jadi kita akan mungkin bisa sampai dari jam 9 sampai jam 5. Kita dari setiap harinya itu. Setiap hari. Berakhir nanti finalnya itu tanggal 23 Desember. Itu babak final yang akan diambil 8 besar untuk bisa lolos ke babak utama Porprov ke-14. Dan ini berapa kelas nanti itu, Mas Opi? Ya, untuk kelas tarung putra itu 10 nomor, berarti 10 kelas berat badan. Kelas tarung putri itu 5 nomor, berarti 5 kelas berat badan. Lalu 3 nomor seni gerak. Jadi seni gerak itu ada 3 varian. Ya, baik itu namanya gerak tarung campuran, yang anggotanya itu putra dan putri. Ada gerak tarung hanya putra, ada juga jurus wajib derajat 2. Jadi kita mempunyai 19 totalnya, 19 nomor pertandingan yang akan diperebutkan oleh 26 pencap kota dan kabupaten se-Jawa Barat gitu ya. Ya, berarti nanti sekitar 4 hari 5 hari ya. Ya, 5 hari efektif di Kota Cirebon. Iya, di Kota Cirebon mulai tanggal 19 Desember ini pemirsa sampai tanggal 23 Desember 2021 ini, berarti di Gor Bima ya. Di Gor Bima, ya, insya Allah di Gor Bima. Nah, ini pemirsa nanti bisa menyaksikan juga Kang Opi ya, walaupun boleh. di babak kualifikasi juga. Ya. Bisa maksudnya bisa menyaksikan, bisa nonton gitu. Untuk umum, hanya saja mungkin barangkali prokes diperketat. Ya, jadi panitia dalam hal ini selalu untuk mengedepankan protokol kesehatan, baik atlet, ofisial ataupun pengunjung.
atau penonton yang akan melihat secara langsung, kita akan ada batasan-batasan barangkali. Jadi tetap boleh menonton, tapi dengan catatan harus prokes. Seperti Iya, itu. baik. Mas Opi, yang tadi disebutkan oleh Mas Opi, ini kan kesiapan. Ini sudah berapa persen sih gitu, Mas Opi? Kesiapan kalau dari prosentase kita dari mulai Panitia persiapan pelaksana awal ya, nih, iya, panitia kesiapan pelaksana untuk babak kualifikasi. ini kita hanya tinggal menunggu hari H barangkali. Hari Oh, H tanggal 19 karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pegelaran BK tersebut sudah disiapkan. Ya, kita didukung sepenuhnya oleh pengurus Provinsi Jawa Barat. Lalu KONI Kota Cirebon dan nah, KONI Jawa Barat. Jadi karena memang ini adalah sekalipun ini adalah single event untuk menuju ke multi event. oh Jadi gitu ini ya. kan Ya kalau Porprov itu kan multi event multi ya. event ya, tapi kalau ini kan kualifikasi. Iya, Jadi kualifikasi. internal Pengcap. Tapi kita didukung juga oleh KONI Jawa Barat dan oleh Kota Cirebon Baik, gitu. Jadi baik. secara sarana dan prasarana insya Allah siap, perizinan sudah kita tempuh. Terus kita setiap hari berkoordinasi. Ya dalam kondisi yang memang dinamikanya ya saat ini itu kan memang harus update terkait dengan batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh seperti itu. Oke. Mas Opi, ini berkaitan dengan koordinasi sendiri dari cabang olahraga tarung derajat ini, terutama dengan KONI ya, Kota Cirebon. Nah, hingga saat ini support dari KONI Kota Cirebon seperti apa juga gitu, Mas Opi? Dalam persiapannya beberapa bulan kemarin, alhamdulillah ya Ibu Ketua Umum KONI Kota Cirebon, Ibu Hajawati itu bisa support. Beliau bisa datang secara langsung dalam pertemuan-pertemuan, bahkan pertemuan dengan Pemda Jabar, pertemuan dengan Dispora Kota Cirebon, pertemuan dengan kita panitia pelaksana, beliau hadir. Artinya secara koordinasi kami cabang olahraga dengan KONI Kota Cirebon itu alhamdulillah secara komunikasi lancar. Ya hanya saja barangkali dalam situasi seperti ini ya ada harapan-harapan yang barangkali belum bisa diakomodir, misalnya terkait dengan supporting untuk kegiatan. Tapi kami dari cabang olahraga tarung derajat sangat memaklumi ya dalam kondisi seperti ini. Yang penting kita bagaimana caranya dalam keterbatasan ini kita bisa optimal ya sebagai panitia pelaksana. Ya kita panitia khususnya secara internal itu tetap solid, semangat dan bekerja keras bagaimana mewujudkan pelaksanaan BK ini berjalan dengan baik. Ya, Seperti apalagi Kota Cirebon sebagai tuan rumah Ya, gitu ya. sebagai Ini tuan rumah yang yang baik baik, ya. gitu ya, dan Seperti itu. menunjukkan bahwa Kota Cirebon itu di samping sebagai tuan rumah juga ini harus ada sukses pelaksanaan dan juga Sukses prestasi. Prestasi tentunya gitu. Alhamdulillah. Mas Sofi. Jadi saya juga berterima kasih kepada teman-teman PHRI, ya Ketua PHRI sudah menjembatani pihak-pihak hotel yang sebagai referensi. Ya, kami juga membuka barangkali pemirsa yang hari ini baru melihat tayangan ini ingin berkontribusi sponsorship atau logo perusahaannya atau gitu ya, silakan dibuka ya gitu bisa ya. dengan bisa nanti DM ya ke akun Instagram Tarung Derajat Cirebon bahwa kita di sini berniat untuk bagaimana membangkitkan semua sektor terutama adalah Geliat lah ya. geliat ya melalui ajang babak kualifikasi Porprov ini dampaknya bukan hanya pada pagelaran olahraganya tapi justru UMKM, wisata kuliner itu pasti akan berdampak. Baik. Ini ada WhatsApp juga yang masuk nih dari pemirsa. Mas Opi juga menanyakan tentang ini kan baru babak kualifikasi ya, cabang olahraga tarung derajat. Nah, pelaksanaan untuk Pekan Olahraga Provinsi sendiri yang ke-14 itu katanya itu kapan sih? Ini ada yang menanyakan demikian, ini dari pemirsa di Indramayu ya. Ini menanyakan demikian gitu Mas Opi tentang pelaksanaan dari Pekan Olahraga Porprov ini ya. Ini kapan sih? Apa betul bahwa Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, saya mendapatkan informasi ini akan menjadi tuan rumah ya. Apa betul katanya Mas Opi? Itu yang pertama. Yang berikutnya Mas Opi, ini harus diantisipasi juga
ya harus diantisipasi juga jika karena ini Desember adalah sudah memasuki musim penghujan, katanya faktor non teknis ya, teknis dan non teknis juga panitia harus mengantisipasi. Dan jangan lupa katanya Mas Opi terus untuk mensosialisasikan babak kualifikasi cabang olahraga tarung derajat ini Cirebon sebagai tuan rumah. Terima kasih, ini dari pemirsa di Pleret ya. Silakan Mas Opi. Yang pertama secara pelaksanaan babak utama Porprov direncanakan itu pada bulan 6. Bulan 6 Juni ya? Ya, bulan Juni di tahun 2022. Berarti tahun depan ya? Tahun depan. Juni. Jadi rentang waktu dari kualifikasi ke babak utama itu kurang lebih setengah tahun. Ya, jadi pada saat petarung-petarung atau atlet yang dinyatakan lolos itu mempunyai kesiapan untuk mengikuti babak utama itu bersiap di 6 bulan. Jika tidak ada perubahan, mudah-mudahan ini tidak ada perubahan. Lalu yang kedua, apakah benar Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon kan seperti itu ya? Setahu saya berdasarkan surat keputusan dari KONI Jabar bahwa Pekan Olahraga Provinsi ke-14 ini dibagi dalam beberapa venue. Salah satunya Kota Cirebon itu kedapatan 6 cabur kalau tidak salah. Salah satunya tarung derajat. Adapun Kabupaten Cirebon saya baca tidak menjadi venue atau pelaksana. Tapi yang jelas Kota Cirebon akan menjadi tuan rumah nantinya ya. Betul. Ya, di akan menjadi cabang olahraga tarung derajat. Ya, salah satunya. Di antaranya ada lagi panahan, tenis lapang. Itu di antaranya yang akan digelar di Cirebon. bermain di kota Cirebon. Seperti itu. Lalu di Porda nanti ya. Ya. Masyarakat lebih mengenalnya Porda ya. Ya, Porda. Porda karena Daripada zaman dulu kan Porprov, namanya ya. Porda ya. Gitu. Ya sama saja, hanya perubahan penyebutan barangkali ya. Pekan olahraga daerah berubah menjadi Pekan Olahraga Provinsi. Baik. Adapun tadi saran, ya terima kasih sarannya ya bahwa sekarang musim penghujan, tapi antisipasi teknis dan non teknis. Baik. Tapi karena ini juga keberlangsungannya di dalam gor, ya mudah-mudahan tidak terlalu berpengaruh. Ya, asal gornya tidak bocor. Baik. Seperti itu. Baik. Oke, tahan dulu ya, Mas Opi Wijaya dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda untuk berinteraktif langsung, atau Anda bisa interaktif ini lewat pesan pendek, SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, kesiapan tuan rumah babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 Jawa Barat di tahun 2021 ini. Saya masih bersama panitia pelaksana untuk cabang olahraga tarung derajat. Nih pemirsa, masih bersama saya ada tokoh muda, kemudian juga sosok muda yang satu ini juga selain di tarung derajat juga aktif di otomotif ya. Mas Opi ya. Tadi Mas Opi menyebutkan baik secara teknis non teknis ini sudah siap persiapan. Insya Allah. Ya tinggal pelaksanaan. Betul. Mungkin karena sisi-sisi yang lain, faktor-faktor yang lain juga sudah dibahas ya. Tinggal bagaimana pelaksanaan saja. Kan tadi Mas Opi menyebutkan. Nah, berarti ini sudah 100% ya, Mas Opi udah siap ya. Ya tinggal hari H, tinggal hari H, technical meeting, ya kan, kemudian juga pelaksanaan. Nah kemudian dari sisi wasit dan yang lain bagaimana gitu Mas Sofi? Wasit dan juri sendiri terdiri dari 28 orang, itu tergabung dari perwakilan beberapa wilayah yang ada di Jawa Barat. Jadi nanti pada saat contoh kontingen Tasik akan bertemu dengan kontingen Bandung, berarti wasitnya bisa saja dari Kabupaten Indramayu, seperti itulah. Jadi disilang ya? Disilang, makanya banyak 28 untuk wasit. Jadi diantaranya ada wasit putri juga. Oh, dan ini sudah disiapkan juga? Sudah disiapkan juga. Kita sudah mendapatkan semua daftar nama wasit, nama juri, nama inspektur pertandingan dan lain-lainnya. Kita sudah tahu
bahwa atletnya jumlahnya sekian, ofisialnya jumlahnya sekian, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah memplot itu semua dengan harapan semuanya serba teratur, semuanya tertib dan terukur. Ya, sebab panitia dalam hal ini juga bukan hanya fokus pada pelaksanaan di venue, tapi juga bertanggung jawab untuk kenyamanan ya seluruh kontingen yang hadir mengikuti babak kualifikasi di Kota Cirebon. Seperti itu. Gitu ya. Dan Mas Opi, selama ini apakah sudah ada kontak-kontak ke panitia kontingen-kontingen nanti dari 26 kabupaten kota se-Jawa Barat ini yang misalnya saat ini ada kendala-kendala yang berarti atau bagaimana gitu, itu sudah ada setiap hari ya. hingga hari ini setiap hari komunikasi setiap hari, karena kita juga ada grup ya dari Pengcap dan Pengda Jawa Barat. Kita bisa komunikasi apa yang menjadi kendala, apa yang dibutuhkan oleh Pengcap tersebut, kita coba jembatani. Jadi sebisa mungkin panitia itu bisa mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Jadi contoh penginapan misalkan ya, penginapan ada beberapa kriteria, kita suguhkan datanya, kemudian kita bisa langsung kasih special rate, ya, lalu mungkin dari vendor-vendor catering kita sudah siapkan ya sebagai acuan ketika nanti akan berkumpul 400 orang dalam satu hari gitu ya. Misalkan satu hari itu makannya 3 kali, berarti kan 1.200 pack yang harus diakomodir. Ya, kenapa? Karena panitia tidak menyarankan para personil-personil ataupun para atlet-atlet yang tergabung dalam kontingen ini mencari keluar, karena itu berpotensi khawatir. Jadi panitia akan menyediakan. Betul. Rencananya jadi begitu. Ketika mereka datang ada istilahnya tuh pemeriksaan cek kesehatan berupa swab ya, antigen, lalu ada kriteria juga persyaratan wajib vaksinnya itu harus sampai vaksin 1 dan vaksin 2. Jadi hal-hal yang sifatnya protokol kesehatan, instruksi langsung dari sang guru itu wajib ya, tidak boleh deviasi atau tidak boleh diabaikan. Maka kita benar-benar ketat untuk bisa konsentrasi, seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut harus benar-benar aman ya secara medis yang dibuktikan dengan pemeriksaan kesehatan, tes swab. Gitu. Dan kelihatannya panitia memang sudah hampir 100% ini siap gitu ya. Insya Allah siap. Ya, dalam pelaksanaan kami juga didukung langsung ya. ini. Alhamdulillah didukung langsung oleh Bapak Wali Kota secara organisasi saya menghadap, secara kepanitiaan saya menghadap beliau, dan alhamdulillah pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota memberikan dukungan ya melalui Dinas Kesehatan bahwa untuk semua peserta yang nanti akan diswab ya, yang vaksin 1, vaksin 2 hanya cukup dengan swab antigen ya, karena Pak Sekda juga sudah ditelepon secara langsung oleh Ketua Umum Pengprov. Kalau yang sudah vaksin sampai 2 itu boleh hanya dengan swab antigen. Antigen saja. Seperti gitu itu. Ya. Kecuali yang vaksinnya belum lengkap harus PCR. Itu ya. Ini pokoknya protokol kesehatan yang ketat gitu. Betul. Ya. Baik. Ketat. Dan saya baca ini ada WhatsApp lagi yang masuk ya, Mas Opi, ini dari pemirsa di Jatiwangi ya, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon ya. Ini salam box katanya ya. Ini dari Majalengka. Anggota berarti ya. Ini dari Majalengka. Nah, ingin menanyakan berkaitan dengan babak kualifikasi ini. Kami dari Majalengka ini menanyakan apakah ini di kategori umur ya, ya kelompok umur mungkin kelompok ya, umur. Ya kelompok umur di babak kualifikasi ini memakai kelompok umur atau KU katanya. Kemudian juga bisakah ini dari Jatiwangi Majalengka ini bisa menyaksikan tentang babak kualifikasi cabang olahraga boxer ini. Terima kasih, ini maaf katanya baru menyaksikan. Selamat pagi Cirebon di RCTV. Mas Sofi. Kelompok usia ya, bukan bukan dalam arti usia sekian sampai sekian harus bertemu, bukan. Yang dimaksud dengan batasan usia adalah minimal peserta yang ikut itu adalah usia sekurang-kurangnya 15 tahun. 15 tahun. Maksimal 25 tahun 11 bulan.
Nah, tetapi ketika usia 15 ketemu usia 20 boleh nggak? Boleh. Karena kita mainnya adalah berat badan. Kelasnya bukan berdasarkan usia, tetapi berat badan. Usia 17 dengan usia 21, jika dia berat badannya sama, maka itu akan bertemu. Seperti itu, karena ada batasan tadi. Minimal 15, maksimal 25 tahun 11 bulan. Ya. Kemudian saat menyaksikan boleh. Boleh. Boleh menyaksikan, tapi dengan catatan tadi ya itu harus protokol kesehatan, membawa kartu vaksin, karena nanti akan ada panitia yang memeriksa itu. Ya sebagai bentuk untuk antisipasi bahwa kegiatan ini tidak boleh lengah. Kegiatan ini adalah kegiatan pertama kali dalam musim pandemi. Ya, pandemi. Jadi gitu ya. jangan sampai kita kecolongan, bahasanya seperti itu. Justru ini harus menjadi parameter bahwa di tengah-tengah kondisi seperti ini kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Ya, asalkan satu komitmen. Ya, panitia pelaksana, penonton dan semua yang terlibat itu harus saling menyadari akan pentingnya menjaga protokol kesehatan seperti itu. Gitu ya. Kemudian kalau koordinasi di samping dengan KONI ya, Mas Opi Wijaya ini sebagai panitia pelaksana. Nah, ini koordinasi dengan cabur-cabur yang lain juga seperti apa gitu, Mas Opi? Selain dengan induk cabang olahraga tarung derajat yaitu KONI ya, Kota Cirebon. Mas Opi. Kalau cabur yang lain, misalkan di luar cabur tarung derajat iya, maksudnya koordinasi lah. Karena ini nama baik Kota Cirebon gitu. Kalau untuk cabur lain, barangkali yang akan mengkomunikasikan adalah Dinas Pemuda dan Olahraga dalam hal ini sebagai otoritas yang memegang pemakaian gedung Bima gitu ya, Gor Bima. Ya mungkin itu saja. Jadi barangkali disosialisasikan bahwa tanggal 19 sampai dengan 23 Gor Bima tidak bisa digunakan untuk cabur lain karena cabur tarung derajat sedang melaksanakan event babak kualifikasi. Insya Allah teman-teman dari cabur lain juga pasti akan menyadari ya dan pasti akan mendukung karena pada dasarnya ketika kita berlaga dalam multi event apapun cabang olahraganya ketika meraih emas maka itu akan berdampak pada nama baik dan reputasi khususnya di dunia olahraga di Kota Cirebon. Di Kota Cirebon seperti gitu itu, ya. Kita juga sangat mendukung ya dengan cabur-cabur lain. Kita mengapresiasi justru itu menjadi motivasi ketika ada cabur-cabur lain yang sudah lebih dulu berprestasi dalam kancah multi event. Baik, Mas Opi, ini ke babak kualifikasi tentunya juga memiliki target ya. Nah, sebagai tuan rumah, nah dari berbagai kelas tadi yang disebutkan oleh Mas Opi, ini Kota Cirebon targetnya kan emas nih, ya targetnya emas. Ini berapa emas sih kita? Insya Allah ya sekali lagi kita bicara Insya Allah karena memang sesuatu yang belum terjadi. Tapi kita optimis sekurang-kurangnya 2 medali emas akan kita perjuangkan, ya akan kita raih dengan penuh istilahnya semangat dan kerja keras baik oleh atlet itu sendiri, oleh perguruan dalam hal ini adalah Dewan Pelatih Kota Cirebon, dalam hal ini kebetulan saya sendiri ketuanya, lalu pengurus cabang yang akan sama-sama berjuang bagaimana target perolehan 2 medali emas itu bisa tercapai. Dan tentunya target ini kan didasarkan pada ini ya, bukan hanya target tapi juga nih melalui pemetaan. Ya, dan juga terukur ya. Betul. Ya, melalui pemetaan dan juga terukur itu dari kelas mana saja. Tapi tahan dulu nih ya, Mas Opi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda untuk Anda bisa kembali bergabung. Silahkan di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda, dan juga Anda ingin berkomentar misalnya, ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS
yang ada di layar kaca RCTV. Kesiapan tuan rumah babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 Jawa Barat di tahun 2021. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang sedang kita bedah yaitu tentang babak kualifikasi cabang olahraga atau cabur tarung derajat ya, yang tadi disampaikan oleh panitia pelaksana yaitu Mas Opi Wijaya. Ini pemirsa, tokoh muda yang saat ini juga bergelut di tarung derajat. Ini ada target yang dibebankan ya ke cabang olahraga tarung derajat ini 2 emas. Tentunya ini melalui kajian-kajian yang terukur gitu Mas Opi. Nah, itu dari kelas apa saja gitu Mas Opi? Jadi yang pasti kita pada saat keuntungan kita tidak mengikuti babak kualifikasi adalah kita akan melihat calon-calon lawan. Nah, karena yang akan lolos adalah 8 besar, nanti kita lihat pemetaannya. Kita insya Allah akan mengikuti 16 nomor 16 dari nomor. 19 nomor yang dipertandingkan. Kemudian kita ada prioritas, 2 nomor itu akan mendulang medali emas. Adapun spesifikasinya mungkin tidak bisa kita sampaikan ya, tapi kita akan berupaya sekurang-kurangnya 2 medali emas, syukur-syukur bisa lebih dari itu. Ya apalagi Ibu Ketua Umum KONI menyampaikan ya harapannya kita sebagai tuan rumah, atlet kita bisa berlaga di partai final. Artinya Partai puncak lah ya. partai puncak. Sekurang-kurangnya kan jika kita tidak berhasil menjadi juara, maka kita mendapatkan medali perak. Barangkali seperti itu. Tapi tidak ada kata lain, kita harus mempersiapkan ya diri atlet itu untuk menjadi seorang pemenang. Baik, Mas Opi, ini didasarkan 2 emas ini apakah juga pelajaran dari pekan olahraga Porprov sebelumnya gitu ya, yang dicatat oleh cabang olahraga tarung derajat Kota Cirebon ini, dan tentunya harus memiliki target ya. Betul. Harus memiliki target, dan target ini didasarkan pada hal-hal yang terukur tentunya ya. Ini pelajaran dari tahun-tahun kemarin gitu Mas Sofi? Yang Atau pertama dari ya di pekan olahraga provinsi sebelumnya? Jadi yang pertama adalah untuk babak kualifikasi ini, secara aturan dalam technical handbook pertandingan itu atlet yang kategori juara nasional, baik itu atlet PON ataupun atlet yang tidak lolos PON tapi pernah ikut BK PON, itu tidak ikut. Ya, secara aturannya tidak boleh ikut. Artinya ini adalah kelas-kelas yang kebanyakan masih pemula. Nah, kita optimis di situ, barangkali itu menjadi sebuah acuan, dan kita punya potensi-potensi atlet-atlet pemula kita yang beberapa kali kita melakukan uji tanding, baik itu keluar ataupun kita mengundang kontingen, kita bisa mempunyai optimis. Ditambah yang kedua, saat ini Kota Cirebon tidak melulu memanfaatkan SDM, barangkali pelatihnya kita datangkan secara langsung dari pelatih yang mempunyai reputasi juara-juara nasional. Kita jauh lebih siap, dan untuk atletnya sendiri kita memusatkan latihannya juga istilahnya dengan tempat yang sangat baik. Seperti itu. Mas Opi, kalau tidak salah itu tempat latihannya di Mas Opi sendiri ya? Untuk training center atlet tempatnya terpisah. Oh, terpisah gitu. Ya, kalau di tempat saya ini, reguler. Menghadapi babak kualifikasi Kota Cirebon ya, cabang olahraga tarung derajat ini. Apakah juga ada menu latihan khusus atau menu latihannya ditambah gitu Mas Opi? Pasti, karena ini sudah kategori atlet. Jadi menu latihannya itu kalau reguler itu dalam 1 minggu hanya 2 kali, ini sampai 5 kali. Oh, sampai 5 kali gitu. Dan atlet juga tidak pulang, di karantina. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak lepas ya kita dari yang namanya kebutuhan-kebutuhan anggaran. Yang ini yang memang menjadi semua di cabang olahraga ya, persoalan-persoalan ini yang butuh adanya sinergitas antara pihak-pihak terkait. Dalam hal ini tentu KONI ya, sebagai Komite Olahraga Nasional yang memang bertanggung jawab atas pembinaan olahraga, khususnya KONI Kota Cirebon pada cabur tarung derajat Kota Cirebon. Gitu ya. Oke, Opi, tentunya ya untuk mencapai babak final juga ini harus melewati hadangan-hadangan lawan yang tentu mereka juga sudah siap gitu. Betul. Mas Opi ya, karena mereka tidak ingin hanya sebagai pelengkap ya. Tidak, mereka tentunya juga memiliki persiapan
persiapan yang matang juga. Nah, Mas Opi, berkaitan dengan tarung derajat ini ya sebagai cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olahraga Provinsi atau Porda biasanya ya, masyarakat kita mengenal, dan nanti Cirebon jadi tuan rumah juga gitu ya. Ya, Cirebon menjadi tuan rumah. Target 2 emas ya dari cabang olahraga tarung derajat ini. Dan tentunya persiapannya juga berbeda dengan persiapan-persiapan pertandingan biasa gitu Mas Sofi. Nah, persiapan ini kan persiapan khusus. Apa gitu? Ya Sebagai tuan rumah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita mendatangkan pelatih yang kalibernya itu Salah adalah satunya pelatih itu. nasional, lalu mungkin menu ya, asupan, dukungan Lebih gizi. berat lagi latihannya? Latihan pasti lebih berat, lalu pola istirahatnya diatur, lalu nutrisi harus diperhatikan. Nutrisi, Makanya asupan gizi. kita sudah menyuguhkan program persiapan ini sejak 1 tahun ke belakang. 1 tahun ke belakang kita sudah membentuk tim. Bahkan pada saat itu kita melaporkan secara langsung kepada Ibu Ketua Umum bahwa launching untuk program pemusatan latihan tim inti dalam rangka babak utama Porprov sudah kita laksanakan. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis ya kita sudah bagaimana agar kontingen Kota Cirebon ini dalam semangat motonya itu bangkit dan berprestasi. Barangkali karena beberapa Porda ke belakang tarung derajat Kota Cirebon itu tidak berbicara banyak. Tapi untuk Porprov kali ini kita mengambil momentum. Yang pertama kita sebagai tuan rumah. Yang kedua secara kepengurusan, alhamdulillah ya teman-teman saya yang tergabung di pengurus itu didominasi oleh pengusaha-pengusaha muda asli dari Kota Cirebon yang artinya secara finansial, secara pribadi dia juga sering membantu. Ya, artinya kita tidak terlalu bergantung walaupun kita tetap membutuhkan, tetapi kalau tidak ada support kita bisa jalan sendiri. Baik, gitu. Mas Sofi, itu kan persiapan udah 100% lah ya, tinggal ini pelaksanaan ya Mas Sofi. Dan tarung derajat sendiri sebagai cabang olahraga yang saat ini di Kota Cirebon juga mengalami sebuah perkembangan yang berbeda dari sebelumnya gitu Mas Sofi. Hingga saat ini Mas Sofi bagaimana memasyarakatkan olahraga tarung derajat terutama di Kota Cirebon ini lewat apa, jalur apa gitu? Apa lewat jalur pendidikan sekolah-sekolah gitu misalnya atau apa gitu Mas Sofi? Yang saat ini sedang terjadi, ya kita memang sedang mendidik usia dini, tetapi kita belum masuk ke ranah sekolah, karena memang ada pembatasan. Tetapi justru mereka yang datang ke tempat kita, ya kita membina atlet-atlet atau calon-calon atlet dari usia dini, pelajar ya dari SD, SMP, SMA. Nah ini yang harapannya ketika nanti semuanya bisa normal, harapan kita bersama tentu kita akan membuat satuan latihan di tingkat sekolah. Jadi hal ini juga akan menjadi salah satu cara. Ya, jadi kalau syaratnya untuk bisa mendapatkan kualitas atlet terbaik itu yang pertama pemasalan, jumlahnya dibanyakin dulu agar pada saat seleksi mendapatkan bibit yang terbaik. Tapi kalau kita minim pada saat seleksi karena nggak ada lagi yang bisa lolos, mungkin bibitnya jadi tidak baik. Jadi insya Allah setelah semuanya bisa normal dengan aturan-aturan yang kembali seperti dulu ya, di sekolah bisa berkegiatan, kita akan masuk ke ranah-ranah sekolah dari tingkat pertama sampai tingkat SMA. Itu barangkali. Gitu ya. Oke, kalau tadi yang disebutkan oleh Angopi bahwa saat ini yang banyak tarung derajat ini, cabur tarung derajat banyak digemari oleh anak-anak usia dini. Usia dini. Nah ini kok lebih memasyarakat di anak usia dini. Kenapa gitu Ngopi? Yang pertama karena dorongan orang tua. Jadi orang tua khususnya ya yang mereka tidak menginginkan anak-anaknya itu terfokus pada gadget. Karena mau tidak mau kan pada saat seperti ini tuh orang tua melihat putra-putrinya kok seperti tidak punya kegiatan. Akhirnya alhamdulillah ya orang tua mencari tahu melalui sosial media, lalu akhirnya mencari tahu, menelpon, lalu mengantarkan. Hal ini berdampak positif.
ya Baik. bagi si anak tersebut. Baik, Dan baik. orang tua juga merasa tidak terlalu khawatir. Baik, baik, Gitu. baik. Itu ya, dan sayang sekali nih Mas Opi Wijaya usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi hari ini. Nanti kita bisa dilanjut Mas Opi di lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda ya. Ini tadi pemirsa sudah menyimak dari awal bagaimana persiapan tuan rumah, kesiapan tuan rumah, terutama babak kualifikasi cabang olahraga tarung derajat tadi ya. Mas Opi mudah-mudahan sukses. Amin. Sesuai dengan target, Amin. sukses pelaksanaan, juga sukses Prestasi. Sebelum saya tutup, Mas Sofi silakan closing statement, pesannya apa? Baik, kepada seluruh pemirsa Selamat Pagi Cirebon dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan program ini, ya mohon doa dan dukungannya agar pelaksanaan babak kualifikasi Porprov ke-14 Jawa Barat ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, khususnya untuk warga masyarakat Kota Cirebon. Mari kita bersama-sama menyambut ya 26 kota kabupaten se-Jawa Barat. Tanggal 18 sudah mulai masuk ke Kota Cirebon, ya menjadi kota yang ramah, ya kota yang baik terhadap tamu. Mari kita sama-sama mensukseskan acara ini. Pada dasarnya ini adalah hanya sebatas sarana ya olahraga, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama melewati masa-masa seperti saat ini dengan baik. Ya, tumbuh lagi ekonominya, geliat masyarakatnya, olahraganya kembali berprestasi. Itu saja. Baik. Oke, terima kasih nih Ang Opi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan pemirsa saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya, interaktifnya lewat WhatsApp. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Box. Box.